Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahatul fadilah al-ustadzah darajatul jannah. Kalau hadir fi dirasah al-kitab kifayatul akhyar wa jami'ul mutaqaddimin fi hadzal makan wa jami'ul asbahil mahmudin. Baik, biduni tadhi'il waqti nu'til fursah lil mutaqaddimin min al-firqah 12 litaqdimi wa tabyin haula siyasah politik negara. Baik teman-teman, yang pertama kita akan memahami tentang pengertian fikih siasah. Fikih sendiri adalah salah satu cabang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum dan mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun manusia dengan Allah. Sedangkan pengertian siasah sendiri yaitu secara bahasa berarti politik, pemerintahan, manajemen, administrasi, atau pengurusan. Akar kata siasah sendiri mengacu pada tindakan mengurus, mengatur, ataupun mengelola. Sedangkan pengertian fikih siasah menurut para ulama, yang pertama yaitu ada menurut Abdul Wahab Kalab. Menurut beliau, fikih siasah artinya adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan. Sedangkan menurut Ahmad Fatih Bahansi, fikih siasah adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan siasah. Selanjutnya ada metode kajian fikih siasah. Ada beberapa metode kajian fikih siasah. Yang pertama itu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan bulat para ulama mujtahid dalam suatu masa mengenai suatu hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua itu ada kias. Kias adalah metode penetapan hukum syariat untuk suatu kasus baru yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnahnya, dengan cara membandingkannya atau menanalogikan dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan ilat atau sebab hukum diantaranya keduanya. Rasulullah SAW. Metode kajian fikih siasah yang ketiga yaitu ada maslahatul mursalah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan maslahatul mursalah tersebut? Jadi secara bahasa, maslahah itu berartinya kemaslahatan atau kebaikan. Nah, sedangkan mursalah itu berarti terlepas atau tidak terikat. Nah, jadi yang dimaksud dengan maslahatul mursalah itu sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada Sad ad-Dariyat. Nah, yang dimaksud dengan Sad ad-Dariyat yaitu prinsip penetapan suatu hukum untuk mencegah terjadinya sesuatu perbuatan yang sebenarnya boleh atau mubah namun dapat mengarah pada kemudorotan atau keharaman. Lalu metode kajian siasah selanjutnya itu ada istihsan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan istihsan? Kalau istihsan adalah metode penerapan hukum yang berpindah dari suatu hukum yang qiyas jali. Qiyas jali itu analogi yang jelas, nah, kepada hukum lain atau qiyas kafi. Kalau qiyas kafi itu analogi yang masih samar-samar, atau bisa juga dikatakan pengecualian dari suatu kaidah umum karena adanya dalil yang lebih kuat atau maslahah yang lebih tinggi. Nah, selain itu ada dasar pokok siasah yaitu wahyu dan juga agama. Sumber-sumber lainnya juga digunakan dalam proses kajian fikih siasah yaitu manusia sendiri dan lingkungannya. Nah, fikih siasah ini juga identik dengan politik Islam yang secara bahasa politik artinya itu mengatur. Sedangkan politik Islam itu terdiri dari dua aspek yaitu politik dan juga Islam. Adapun tujuan dari siasah dalam Islam yang pertama untuk mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 2.
pengorganisasian dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dan yang ketiga, untuk mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Selanjutnya, objek kajian fikih siasah. Menurut Hasbi Asyidki, objek kajian fikih siasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jibah syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nas dari nas-nas yang merupakan syariah ammah yang tetap. Selanjutnya, menurut Ibnu Taimiyah, berdasarkan objek pembahasan bidang ilmu ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 sampai 59. Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Naktafi ila bina awalan wa ila liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Wa hayya bina naktatin bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa